Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Fani Septiani Rauf dengan NIM 3114230011. Saya mahasiswa aktif semester 4 jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo. Jadi, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi dan Pembelajaran Mikro Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu yang izin saya sebut nama beliau, Profesor Dr. Sayang Mamalabar MPD. Jadi teman-teman, saya harap untuk menonton video ini sampai habis. Oke, baik teman-teman, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep dasar strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang hakikat strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Nah, menurut Rusman 2012, strategi pembelajaran harus mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik agar siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya. Pendekatan seperti diskusi, bermain peran, dan metode komunikatif sangat dianjurkan. Selanjutnya, menurut Tarigan 2009, pembelajaran bahasa harus bersifat integratif dan konseptual, mengutamakan keterampilan berbahasa serta apresiasi terhadap sastra. Metode komunikatif dan pembelajaran berbasis teks efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa. Jadi, dari kedua pendapat para ahli tersebut dapat saya simpulkan bahwasannya strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia harus bersifat menyeluruh, mengembangkan keterampilan berbahasa, serta meningkatkan apresiasi terhadap sastra. Pendekatan yang interaktif dan konseptual sangat penting agar pembelajaran lebih efektif dan bermakna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia itu sendiri. Jadi yang pertama, menurut Sanjaya 2010, strategi pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, strategi yang tepat dapat membantu siswa memahami konsep bahasa, meningkatkan keterampilan berbahasa, serta mengembangkan apresiasi terhadap karya sastra. Selanjutnya, yaitu menurut Mulyasa 2013. Strategi pembelajaran berperan dalam menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan. Dengan strategi yang sesuai, siswa dapat lebih aktif dalam berpikir kritis, berkomunikasi, serta memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sastra. Jadi kesimpulannya yaitu strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia berfungsi untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan berbahasa, dan apresiasi sastra. Dengan strategi yang efektif, pembelajaran menjadi menarik, interaktif, dan bermakna bagi siswa. Nah, dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Menurut Jago Tarigan 2009, tujuan dari strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia ini adalah untuk mengembangkan keterampilan berbahasa siswa, termasuk menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Strategi yang tepat dapat membantu siswa memahami dan menggunakan bahasa secara efektif dalam berbagai konteks. Selanjutnya, menurut Rusman 2012, strategi pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih efektif dan menyenangkan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, strategi yang baik dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, serta mampu mengomunikasikan gagasan dengan baik. Jadi, dari kedua pendapat para ahli tersebut dapat saya simpulkan bahwasanya tujuan strategi pembelajaran bahasa Indonesia adalah untuk meningkatkan keterampilan berbahasa siswa secara menyeluruh, serta membantu mereka berpikir kritis dan berkomunikasi dengan efektif dalam kehidupan sehari-hari.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan pengertian pendekatan, metode, strategi, teknik, dan model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Jadi, menurut Richards dan Rogers 2001, pendekatan merupakan landasan teoritis yang mendasari pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Contohnya, pendekatan komunikatif yang menekankan penggunaan bahasa dalam konteks nyata. Selanjutnya, metode. Metode merupakan rencana sistematis dalam pembelajaran yang berlandaskan pendekatan tertentu, seperti metode audiolingual atau metode whole language. Selanjutnya, strategi. Jadi, strategi merupakan cara yang dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya, strategi diskusi kelompok atau role playing dalam pembelajaran sastra. Selanjutnya, teknik. Jadi, teknik merupakan langkah-langkah spesifik yang digunakan dalam kelas, seperti tanya jawab atau brainstorming dalam memahami teks sastra. Selanjutnya, model. Model adalah kerangka konseptual yang menggambarkan proses pembelajaran secara menyeluruh, seperti model pembelajaran kooperatif atau problem-based learning. Nah, baik, dapat saya simpulkan bahwasanya perbedaan utama terletak pada tingkatnya. Seperti pendekatan hanya bersifat filosofis, metode merupakan penerapan pendekatan, strategi yaitu rencana operasional, teknik adalah langkah spesifik dalam strategi, dan model adalah gambaran pembelajaran secara menyeluruh. Nah, semua elemen ini saling berkaitan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia untuk mencapai efektivitas dalam mengajar dan memahami materi. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbandingan antara metode, pendekatan, model, dan strategi dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran. Jadi, metode adalah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi agar pembelajaran berlangsung efektif. Menurut Rostia 2001, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pembelajaran. Selanjutnya, menurut Sujana 2005, metode pembelajaran berperan dalam menciptakan pengalaman belajar yang membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Contohnya yaitu seperti metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan eksperimen. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan pembelajaran. Pendekatan adalah sudut pandang atau cara pandang yang mendasari proses pembelajaran. Menurut Sanjaya 2010, pendekatan pembelajaran adalah titik tolak atau sudut pandang dalam proses pembelajaran yang mengacu pada teori belajar tertentu. Selanjutnya, menurut Slameto 2013, pendekatan pembelajaran adalah cara umum yang digunakan dalam pembelajaran yang dapat bersifat teacher-centered atau student-centered. Contoh yaitu pendekatan konseptual, komunikatif, saintifik, dan struktural. Nah, selanjutnya model pembelajaran, di mana model sendiri adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasi pengalaman belajar siswa. Menurut Joyce dan Will 2003, model pembelajaran adalah pola atau rancangan pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan menurut Rianto 2009, model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang menggambarkan dari awal hingga akhir proses yang dilakukan oleh guru. Contohnya yaitu model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, model pembelajaran kooperatif, dan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran. Strategi adalah rencana yang dibuat untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Menurut Kemp 1995, strategi pembelajaran adalah suatu aktivitas pembelajaran yang harus dilakukan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran tercapai secara efektif. Menurut
Dick dan Carey 2005, strategi pembelajaran mencakup metode dan teknik tertentu untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Contohnya yaitu strategi aktif, strategi berbasis masalah, dan strategi inquiry. Nah, dari penjelasan saya di atas, dapat saya simpulkan bahwasanya metode, pendekatan, model, dan strategi pembelajaran memiliki keterkaitan yang erat dalam proses belajar mengajar, di mana pendekatan yang baik akan memberikan dasar yang kuat, metode yang tepat akan memudahkan penyampaian materi, dan model pembelajaran yang efektif akan meningkatkan keterlibatan siswa, serta strategi yang cermat akan memastikan tujuan pembelajaran tercapai dengan maksimal. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model-model pembelajaran inovatif beserta contohnya. Yang pertama ada model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Nah, jadi menurut Burrows dan Tambelin 1980 menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah merupakan pendekatan yang mendorong siswa untuk belajar melalui penyelesaian masalah nyata. Dan menurut Arens 2012 menjelaskan bahwasanya PBL melibatkan siswa dalam proses berpikir kritis dan pemecahan masalah yang kompleks. Contohnya, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, siswa diberikan sebuah artikel berita tentang pencemaran lingkungan. Lalu, siswa tersebut diminta untuk menganalisis permasalahan dan membuat laporan berbasis teks eksposisi. Selanjutnya, model pembelajaran berbasis project atau project based learning. Menurut Blumenfeld et al. 1991 menjelaskan bahwasannya PJBL adalah model pembelajaran yang berpusat pada proyek tertentu untuk meningkatkan pemahaman konsep. Dan menurut Kilpatrick 1918 menekankan bahwasanya pembelajaran berbasis proyek ini meningkatkan kreativitas dan keterampilan berpikir siswa. Contohnya, siswa diminta untuk membuat video dokumenter tentang perkembangan sastra Indonesia dari zaman lama hingga modern. Selanjutnya, model pembelajaran kooperatif. Menurut Slavin 1995 menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif melibatkan kerjasama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Dan menurut Johnson dan Johnson 1999 menekankan bahwasannya interaksi sosial dalam kelompok meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. Contohnya dalam model jigsaw, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok tersebut mendalami satu bagian dari materi teks cerita rakyat. Setelah itu, mereka mengajarkan kembali kepada teman sekelompoknya. Nah, selanjutnya model discovery learning, di mana menurut Brunner 1961 menjelaskan bahwasannya discovery learning memungkinkan siswa menemukan konsep dan prinsip melalui eksplorasi mandiri. Dan menurut Hosnan 2014 menyatakan bahwa model ini menekankan keterlibatan aktif siswa dalam membangun pemahaman. Contohnya yaitu dalam pembelajaran puisi, di mana siswa diberi beberapa contoh puisi dari berbagai periode sastra dan diminta menemukan sendiri perbedaan dari gaya bahasa dan tema yang digunakan. Nah, selanjutnya model inquiry atau based learning. Jadi menurut Piaget 1970 menjelaskan bahwasanya pembelajaran berbasis inquiry mendorong siswa untuk mencari jawaban melalui eksplorasi dan investigasi. Dan menurut Sanjaya 2011 menyebutkan bahwasanya model ini melatih siswa dalam berpikir kritis dan menganalisis informasi secara mendalam. Contohnya yaitu dalam pembelajaran teks argumentasi, di mana siswa diberikan data tentang perubahan iklim dan diminta untuk mengajukan pertanyaan, melakukan riset, lalu menyusun argumen berbasis fakta.
Nah, teman-teman, dari penjelasan saya tadi dapat saya simpulkan bahwa model pembelajaran inovatif memberikan variasi dalam pembelajaran yang membuat siswa lebih aktif, kreatif, dan kritis. Model seperti PBL, PJBL, kooperatif, discovery learning, dan inquiry dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa melalui pengalaman belajar yang lebih bermakna. Guru perlu menyesuaikan model dengan materi dan karakteristik siswa agar pembelajaran menjadi lebih efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan deep learning beserta 3 pilarnya. Dan yang pertama itu saya akan menjelaskan menurut Biggs dan Teng 2011, mereka berpendapat bahwasanya deep learning menekankan pemahaman konseptual yang lebih dalam dibandingkan sekadar menghafal. Melalui pendekatan ini, siswa didorong untuk menghubungkan ide-ide baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki dan berpikir kritis serta mengaplikasikan pembelajaran dalam kehidupan nyata. 3 pilar deep learning menurut mereka adalah yang pertama yaitu kognitif, di mana pemahaman mendalam melalui analisis dan sintesis informasi. Yang kedua afektif. Afektif sendiri yakni motivasi dan keterlibatan emosional dalam belajar. Dan yang ketiga metakognitif, di mana metakognitif ini merupakan kesadaran diri dalam mengontrol dan mengevaluasi proses belajar. Selanjutnya yang kedua, menurut Fulan dan Langworthy 2014, mereka menekankan bahwasanya deep learning sendiri tidak hanya berfokus pada pemahaman akademik, tetapi juga pada pengembangan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. 3 pilar utama yang mereka soroti meliputi yang pertama itu ada kognitif, di mana kognitif sendiri merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, evaluasi, dan penciptaan. Yang kedua ada afektif. Afektif sendiri merupakan pembelajaran yang didorong oleh rasa ingin tahu dan passion siswa. Yang kedua metakognitif. Metakognitif sendiri merupakan kemampuan refleksi diri untuk meningkatkan efektivitas belajar. Nah, jadi menurut saya setuju bahwasannya deep learning sendiri sangat penting dalam pendidikan modern karena mendorong siswa untuk berpikir lebih mendalam dan tidak hanya menghafal informasi. Ketiga pilar yang disebutkan oleh para ahli di atas seperti kognitif, afektif, dan metakognitif harus berjalan seimbang agar pembelajaran lebih bermakna. Di mana kognitif sendiri itu membantu siswa memahami materi secara menyeluruh dan afektif memastikan siswa tetap termotivasi, serta metakognitif yaitu memungkinkan siswa mengevaluasi serta meningkatkan proses belajarnya. Dengan menerapkan deep learning, siswa tidak hanya menjadi lebih kompeten dalam akademik tetapi juga lebih siap menghadapi tantangan di dunia nyata. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar pembelajaran mikro. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran mikro. Pembelajaran mikro adalah metode pelatihan bagi calon guru atau pendidik yang dilakukan dalam skala kecil dengan durasi singkat dan fokus pada keterampilan mengajar tertentu. Menurut Allen dan Ryan 1969, pembelajaran mikro adalah metode pelatihan yang memungkinkan calon guru berlatih keterampilan mengajar dalam lingkungan yang terkontrol dengan jumlah siswa yang terbatas serta durasi yang pendek. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan mengajar secara bertahap sebelum diterapkan dalam kelas yang lebih besar. Selanjutnya karakteristik pembelajaran mikro. Jadi pembelajaran mikro memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari pembelajaran konvensional. Menurut Allen dan Ryan 1969, karakteristik pembelajaran mikro yaitu yang pertama, dilaksanakan dalam waktu yang singkat sekitar 5-10 menit. Yang kedua, peserta didik terbatas, biasanya hanya terdiri dari beberapa siswa atau rekan sejawat. Dan yang ketiga, berfokus pada penguasaan satu atau beberapa keterampilan mengajar tertentu seperti membuka pelajaran, menjelaskan, atau memberikan umpan balik. Dan yang keempat, disertai sesi refleksi dan evaluasi untuk meningkatkan keterampilan mengajar.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prosedur pembelajaran mikro. Pembelajaran mikro umumnya dilakukan dalam beberapa langkah sistematis. Menurut Allen dan Ryan 1969, yang pertama itu ada persiapan, di mana guru menentukan keterampilan mengajar yang akan dilatih. Yang kedua, pelaksanaan. Guru menyampaikan materi dalam waktu singkat dengan jumlah siswa terbatas. Yang ketiga, observasi dan evaluasi, di mana rekaman video atau pengamat memberikan umpan balik. Dan yang keempat, refleksi dan perbaikan, di mana guru menganalisis kekuatan dan kelemahan dalam mengajar dan mencoba kembali dengan perbaikan. Dari penjelasan saya di atas, saya berpendapat bahwasanya pembelajaran mikro sangat efektif untuk meningkatkan keterampilan mengajar calon pendidik sebelum mereka mengajar di kelas sebenarnya. Dengan durasi yang singkat dan jumlah peserta yang terbatas, guru dapat lebih fokus dalam mengasah teknik mengajar tertentu, seperti cara menjelaskan konsep yang kompleks atau mengelola kelas dengan baik. Selain itu, adanya sesi evaluasi dan refleksi memungkinkan guru untuk belajar dari kesalahan dan melakukan perbaikan secara bertahap. Dengan metode ini, guru bisa lebih percaya diri dan siap menghadapi situasi pembelajaran yang lebih luas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan 8 keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Di mana membuka pembelajaran ini, guru dapat menarik perhatian dan menghubungkan materi dengan pengalaman siswa. Contohnya yaitu guru menunjukkan gambar bencana alam sebelum mengajar teks berita. Selanjutnya, menutup, di mana guru dapat menyampaikan mengenai rangkuman materi dan memberi arahan selanjutnya. Contohnya, hari ini kita belajar struktur teks berita dan besok kita akan menulis berita sendiri. Yang kedua, keterampilan menjelaskan, di mana guru dapat menyampaikan materi dengan jelas, sistematis, dan menggunakan contoh. Contohnya, majas hiperbola melebih-lebihkan seperti tangisannya membanjiri ruangan, yang berarti sangat sedih. Yang ketiga, keterampilan bertanya, di mana guru mengajukan pertanyaan yang merangsang pemikiran siswa. Contohnya, bagaimana hubungan antara tema dan latar dalam cerita ini. Dan yang keempat, keterampilan mengadakan variasi. Guru menggunakan berbagai metode, media, dan ekspresi agar tidak monoton. Contohnya, guru berganti dari ceramah ke diskusi dan menampilkan video puisi. Yang kelima, keterampilan memberikan penguatan, di mana guru memberikan apresiasi untuk meningkatkan motivasi siswa. Contohnya yaitu mengatakan bahwa jawabanmu bagus sekali. Itu yang verbal, atau mengangguk dan tersenyum. Itu contoh sebagai nonverbal. Selanjutnya, keterampilan mengelola kelas, di mana guru menciptakan suasana belajar yang kondusif. Contohnya, guru menegur siswa yang ribut, ayo fokus kembali ke materi. Dan selanjutnya, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, di mana guru menyesuaikan strategi dengan kebutuhan siswa. Contohnya seperti guru membantu kelompok kecil yang kesulitan memahami pantun dengan memberikan contoh langsung. Dan selanjutnya, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, di mana guru mengarahkan diskusi agar tetap fokus dan produktif. Contohnya, guru menanyakan bahwa bagaimana sikap tokoh utama dalam cerita ini. Mari kita analisis bersama. Nah, dari 8 keterampilan dasar belajar tadi dapat saya simpulkan bahwa keterampilan mengajar sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan interaktif. Setiap keterampilan, mulai dari membuka dan menutup pelajaran, menjelaskan, bertanya, hingga mengelola kelas, membantu guru dalam menyampaikan materi dengan jelas, menarik perhatian siswa, serta meningkatkan pemahaman mereka. Dengan menerapkan variasi metode, memberikan penguatan positif, serta membimbing diskusi dan pembelajaran kelompok, guru dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan. Semua keterampilan ini berperan dalam meningkatkan motivasi serta keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran di dalam kelas.